الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام والصلاة والسلام على خير الأنام وعلى آله وصحبه الكرام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Bapak Ibu para jamaah salat Fadril yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena kita senantiasa kita puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan nikmat kesehatan serta juga nikmat Islam sehingga kita dapat hadir melaksanakan ibadah salat maghrib berjamaah di Masjid Sukaila kita ini, dan juga kita akan dengan ceramah atau tausiah seperti biasa itu minggu kedua Sabtu malam Ahad minggu kedua yang telah dilakukan kita Ustaz bin Hadi Abi Muhammad Hadi Al-Akam. Beliau adalah guru kita untuk ilmu fikih khususnya. Insyaallah nanti yang kita bahas masalah kurban pada malam hari karena permintaan dari para jamaah. Salam kita sanjungkan, semoga Allah limpahkan pada junjungan kita pada kita uswah kita baginda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, para program para sahabat tetap mengikuti yang istiqomah hingga akhir zaman. Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, kami dari Purus masih mengucapkan terima kasih atas telah duduknya Bapak Ibu masih menyempatkan untuk sama-sama kita belajar talabul ilmi pada hari ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Juga kami ucapkan terima kasih kepada guru kita Habib Muhammad Hadi Al-Akam yang pada hari ini sedia hadir dan akan memberi tausiah pada malam hari. Pada undangan persilakan tafadhol masykur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. وصلاة الله وسلامه على نبيه المصطفى وعلى آله وصحبه أهل الصدق والوفاء. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد حسنات سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح لنا أبواب التيسير افتح لنا أبواب التعليم بجاه البشير النذير السراج المنير. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا لا تعذبنا عليه. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وسرعة إلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى جملنا بالعافية يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Hadirin mustami'in yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat dan mendapatkan keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan pada malam hari ini insyaallah. Amin Allahumma amin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah wa syukurillah. Bersyukur kita kepada Allah yang telah menganugerahkan berbagai macam nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Bahkan ribuan nikmat, bahkan jutaan nikmat yang Allah berikan untuk kita. Namun mungkin kita belum bersyukur akan nikmat-nikmat pemberian Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan majlis ini adalah majlis yang bisa menjadikan kita orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita dijadikan golongan yang bersyukur kepada Allah dan kita bisa mensyukuri apa-apa yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa tidaklah lupa kita basahi lisan kita untuk memanjatkan salawat dan salam kepada Allah untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya Rasulullah yang setia hingga yaumil qiyamah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Kita meminta kepada Allah
Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bisa mengikuti jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di dunia ini Allah berikan kesempatan bagi kita untuk bisa memandang wajah Nabi Muhammad di dalam mimpi ataupun yaqadzatan. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan bagi kita untuk ziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan di hari kiamat kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin mustami'in yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ikhwani, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah. Pada kesempatan ini insyaallah sesuai daripada permintaan, kita akan membahas sedikit tentang permasalahan al-udhiyah, atau kita kenal dengan nama kurban. Bahasa Arabnya adalah al-udhiyah. Udhiyah artinya di dalam bahasa Indonesia artinya korban. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal udhiyatu sunnatun muakkadatun. Kurban atau udhiyah hukumnya adalah sunnah muakkadah. Sunnah yang ditekankan bagi kita yang mampu untuk berkurban, maka disunnahkan bagi orang yang mampu untuk melaksanakan ibadah kurban. Muakkadah. Sunnahnya ditekankan, betul-betul ditekankan. Sama seperti rawatib, qabliyah sama ba'diyah. Di antara qabliyah dengan ba'diyah ada yang muakkad ditekankan qabliyah dengan ba'diyahnya, ada yang ghairu muakkad tidak begitu ditekankan qabliyah sama ba'diyahnya. Maksudnya apa? Maksudnya ini mengacu ke dalam fi'lu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, apa yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kadang Nabi Muhammad meninggalkan sebagian qabliyah sama ba'diyah. Yang mana qabliyah sama ba'diyah yang bukan muakkad kalau misalkan Rasulullah SAW lagi ada urusan. Contoh, yang namanya qabliyah asar bukan termasuk muakkad qabliyahnya. Walaupun Rasulullah mendoakan rahimallahu mura'an man shallal asra arba'a. Allah merahmati orang yang salat qabliyah asarnya 4 rakaat, itu dapat rahmatnya Allah. Ini yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Yang muakkad di antara salat qabliyah sama ba'diyah itu hanya 10 rakaat atau 5 salat. Pertama yaitu salat qabliyah subuh. Yang kedua adalah qabliyah zuhur. Yang ketiga adalah qabliyah atau ba'diyah zuhur. Yang keempat adalah ba'diyah maghrib. Yang kelima adalah ba'diyah isya. Ini salat yang disebut dengan rawatib muakkad. Rawatib yang ditekankan. Ada 5 salat. Kita ulangi sekali lagi. Qabliyah subuh, qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur, ba'diyah maghrib dengan ba'diyah isya. Kalau bisa ini 5 salat jangan ditinggalkan. Walaupun kita lagi buru-buru, sempatkan waktu kita untuk melaksanakan 5 salat ini, karena ini salat rawatib muakkadatun. Nah, sekarang juga yang kita bahas adalah udhiyah, kurban. Adalah hukumnya sunnatun muakkadatun. Sunnah bagi perorangan dan sangat ditekankan kesunahan ini. Bagi yang mampu, nanti kita bahas syarat yang sunnah yang ditekankan kepada siapa saja. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, tadi kan kita sebut-sebut udhiyah, kurban. Bahasa Arabnya udhiyah. Apa arti udhiyah? Udhiyah itu diambil kalimatnya dari kalimat dhahwatun. Apa arti dhahwatun itu? Yaitu waktu duha. Karena biasanya orang menyembelih kurban itu pada waktu duha. Jadi di istilah orang-orang Arab, di dalam bahasa Arab mereka menggunakan nama kurban dengan nama waktu udhiyah, karena disembelih di waktu duha, di waktu pagi. Biasanya orang nyembelih waktu pagi kan, jarang yang nyembelih kurban waktu malam. Jarang. Walaupun boleh disertai dengan makruh nyembelih pada malam hari. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kan dinamakan dengan nama kurban. Kurban itu artinya pendekatan diri kepada siapa? Kurban lillah. Pendekatan diri kita kepada Allah itu kurban. Kita berkorban ya sebagai amaliyah mendekatkan diri kita kepada Allah. Itu artinya kurban. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Apa dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah bahwasanya sesungguhnya kurban itu hukumnya sunnah? Maka
Disebutkan di dalam Al-Quran, di dalam surah yang mungkin semua daripada kita hafal, yaitu surah Al-Kautsar. Allah katakan, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Mana dalilnya? Itu tuh, fasalli li rabbika, maka salatlah untuk Tuhanmu. Siapa Tuhan kita? Allah. Salatlah untuk Tuhanmu. Waktunya kapan? Allah jelaskan dengan kalimat sesudahnya, wanhar, sembelih. Habis setelah kalian melaksanakan salat, lalu menyembelih dan menyembelih. Maka ulama menafsirkan maksud daripada salat yang disebutkan di dalam surah Al-Kautsar adalah salat hari raya Idul Adha. Makanya salat hari raya Idul Adha lebih afdal dibandingkan salat hari raya Idul Fitri, karena kesunahannya bidalilil Quran, dengan dalil Al-Quran. Wanhar, menyembelih. Maka kata ulama, emang apa yang ada, emang solat mana yang setelahnya ada penyembelihan? Tiada solat, habis solat langsung nyembelih, kecuali solat hari Idul Adha, dan nyembelihnya disebut dengan nyembelih kurban. Itu dalil di dalam Al-Quranul Karim. Nah hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kalau hadisnya ini diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi daripada radhiyallahu anhu, daripada sahabat, daripada istri tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Beliau mengatakan, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pernah bersabda, ma'amila ibnu Adam yauman nahar min amalin ahabbu ila Allah taala min iraqatid dam. Rasulullah menyebutkan, tidak ada amalan yang dilakukan oleh anak Adam, yaitu manusia, yang dilakukan pada hari raya kurban, yaitu hari raya Idul Adha, amalan yang lebih dicintai oleh Allah melebihi daripada menumpahkan darah hewan kurban. Jadi amalan yang paling afdal di tanggal 10 di dalam bulan Zulhijjah atau lebaran Idul Adha, yaitu memotong hewan kurban. Rasulullah menjelaskan dengan iraqatid dam, menumpahkan darah hewan kurban. Rasulullah lanjutkan, innaha la ta'ti yaumal qiyamati biquruniha wa adhlafiha. Sesungguhnya hewan yang kita kurbankan sebagai pendekatan diri kita kepada Allah, itu bakalan datang lengkap dengan quruniha, tanduk-tanduknya, wa adhlafiha, kuku-kukunya, semuanya datang. Bahkan kulit-kulitnya kelak di hari kiamat, apa yang kita kurbankan untuk Allah bakalan datang kelak pada hari kiamat. Dan darah yang menetes di bumi, sebelum menetes di bumi, itu memiliki nilai di mata Allah. Sesuai yang dikatakan oleh Rasulullah, wa inna dam, sesungguhnya darah, la yaqa' minallah bimakan, itu memiliki tempat di sisi Allah qabla ayyadha' minal ard, sebelum dia jatuh sebelum darah tersebut jatuh ke bumi, darah tersebut sudah memiliki nilai di mata Allah. Maka Rasulullah memberikan anjuran kepada kita, fatibu biha nafsa, karena darah ini memiliki nilai di mata Allah, maka perbaguslah jiwa-jiwa kalian sebelum memotong. Jangan niat motong karena pengen diomongin oleh orang sebagai orang yang Masya Allah hebatnya tuh dia tuh motong terus setiap tahun. Jangan. Kalau niatnya karena itu, maka yang kita dapatkan hanya pujian dan tidak ada pahala sama sekali. Tetapi ingat, semuanya ya amalan kita lillahi ta'ala. Inna salati wa nusuki. Apa arti nusuki? Ibadahku. Kurban ibadah bukan? Ibadah. Inna salati, salatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku, lillahi rabbil, hanya kepada Allah, untuk Allah, Tuhan semesta alam. Sayang kalau kita sudah mengorbankan yang mahal-mahal, mengeluarkan harta sehingga harta tersebut kita keluarkan, sehingga kita berusaha menabung iuran setiap bulannya, kemudian kita sudah mengorbankan dikit-dikit lagi ngorban, kita dengan bangganya kita nunjuk, kamu jingo itu kurban aku, makanya kau tuh melok sokongan. Nah ini yang kita takutkan ya. Oleh karena itu perbaguslah jiwa kita, karena landasan amaliyah ibadah itu niat.
Makanya hadis Rasulullah, di dalam hadis niat ini sangat penting. Makanya Rasulullah sebutkan innamal a'malu binniyat. Segala amal itu tergantung niat. Terkadang amalan kecil bisa menjadi besar karena niat. Terkadang amalan besar bisa menjadi kecil karena niat. Niatnya salah, amalannya besar. Dia menyumbangkan sapi yang paling mahal 100 juta harganya, bahkan lebih daripada 100 juta. Ada yang nyumbang 1 miliar harga daripada sapi, tetapi niatnya salah. Niatnya di situ pamer, riya, ujub, bangga diri, sombong. Maka amalan yang besar bisa menjadi kecil gara-gara niatnya salah. Maka perbaguskanlah niat. Di dalam Safwatuz Zubat dikatakan fasahihin niyata qabla al-amali wa'ti biha makrunatan bil awwali. Ya, maka perbaguskanlah niat sebelum beramal dan barengkan niat dengan awal perbuatan kita. Nah, itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Itu dalilnya, dalil dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Ada lagi dalil yang diriwayatkan oleh Imam Muslim an Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Daripada sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, beliau pernah berkata menceritakan tentang kurbannya Nabi. Beliau mengatakan dhahan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi kabshain. Rasulullah berkurban dengan 2 kambing. Bi kabshain, dengan 2 kambing. Kambing yang besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkurban. Amlahin, yang memiliki warna yang amlah. Nanti kita bahas warna amlah yang di hewan kurbannya Rasulullah itu warna apa. Kemudian agronen, hewan kurbannya Rasulullah itu memiliki tanduk. Bagus tanduknya hewan yang dikurbankan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zabahahuma biyadihil karimati. Beliau baginda Rasulullah menyembelih kedua kambing yang besar yang bertanduk, yang berwarna amlah dengan tangannya beliau sendiri. Itu sunnah bagi laki-laki. Nanti yang bisa nyembelih sendiri, nyembelih sendiri. Tetapi kalau tidak bisa menyembelih, jangan sok bisa untuk takutnya jadi bangkit sayang 3 juta. Melayang, tak boleh dimakan. Akhirnya jadi makanan ikan, ya makanan biawak. Tidak bermanfaat. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa samma wa kabbar. Rasulullah membaca bismillahi Allahu akbar. Ini yang diamalkan oleh baginda Rasulullah. Wa wada'a rijlahul mubarakah ala safahihima. Rasulullah meletakkan daripada kakinya yang berkah di atas daripada leher itu kambing. Ditaruh di sini, ditekan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini riwayat hadis Al-Imam Muslim radhiyallahu anhu. Nah, kemudian tadi kita sudah sebutkan Rasulullah kurbannya pakai kambing yang warna amlah. Warna apa itu amlah? Amlah itu diambil dari kata bahasa Arab. Maksudnya adalah abyadun, warnanya putih murni. Murni. Tetapi di dalam bahasa Arab ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan amlah tadi putihnya murni. Ada yang mengatakan bayaduha aktsaru min sawadiha. Yaitu putihnya lebih banyak dibandingkan hitamnya. Berarti hitam putih, tapi hitamnya sedikit, putihnya banyak. Itu warna amlah. Itu warna yang disembelih, hewan kurban yang disembelih oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti ada pembahasan khusus. Ya, warnanya gimana, susunan urutannya. Dari warna putih yang paling utama sampai warna hitam yang paling berakhir. Nanti bakalan kita sebutkan pada waktunya. Wa awwalu talabiha. Dan kapan sih pertama kali disunnahkan kurban? Apakah dari pertama Rasulullah diutus jadi nabi? Apakah Rasulullah SAW di situ saat hijrah ke Madinah? Ini pertanyaan yang sering kita tanyakan. Maka jawabannya kana fi sanati tsaniyah min al-hijrah. Pertama kali masyru'iyatil kurban, pertama kali disunnahkan dan syariatkan oleh Allah menyembelih hewan kurban, dikatakan bahwasanya itu terjadi pada tahun kedua Hijriyah. Pada tahun kedua Hijriyah. Berarti Rasulullah setelah hijrah pada tahun kedua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah. Nah, hadirin
yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar kita lebih mengetahui daripada definisi ataupun ta'rifan daripada kurban, maka kita harus mengenal dan membaca daripada apa yang disebut dengan kurban. Apa sih yang disebut dengan kurban? Maka ulama memberikan definisi bahwasanya kurban itu adalah ismun lima yuzbahu minan na'am. Ismun lima yuzbahu minan na'am, ya, taqarruban yauma idan nahri wa ayyamit tasyrik taqarruban ila Allah. Inilah definisi daripada kurban. Nama yang disembelih bagi hewan ternak yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang syarat pertama daripada hewan kurban, syaratnya harus hewan ternak yang sudah disyaratkan oleh Allah dan disyaratkan oleh baginda Rasulullah SAW melalui Allah melalui syariat Allah melalui Nabi besar Muhammad SAW. Apa saja hewan ternak yang boleh dikurbankan yang disebut dengan an-na'am, nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan untuk kita manusia. Yang pertama adalah al-ibilu, adalah unta. Mungkin kita sering dengar yang namanya unta ini, bahasa Arabnya adalah al-ibil. Di dalam Al-Quran Allah katakan dalam surat Al-Ghasyiyah, "Afala yanzuruna ilal ibil." Baca mengubarkan unta. Mudah-mudahan ini bulan haji kita semua dianugerahkan oleh Allah bisa berangkat haji semuanya. Amin. Ya Rabbal alamin. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua bagor. Yang kedua sapi ataupun jenis sapi. Ya, seperti jawamis daripada kerbau. Yang ketiga al-ghanam ataupun jenis daripada ghanam, kambing. Jenis daripada kambing. Apa jenis daripada kambing? Yaitu dha'an. Apa itu? Domba. Itu sejenis daripada kambing. Ya, sejenis. Domba sama kambing sama. Satu jenis. Satu bedanya bulunya bisa dijadikan baju, wol, pakaian. Satu lagi tidak bisa. Bulu kambing nak baca kan? Kita katik bulunya. Kesian lah katik dicukur bulu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Itu syaratnya. Allah katakan di dalam Al-Quran, "Walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am." Maka setiap umat, kata Allah, kami jadikan jalan bagi mereka supaya bisa mengingat Allah atas apa yang telah dirizkikan kepada mereka daripada anugerah nikmat-nikmat hewan ternak, min bahimatil an'am. Jadi Allah punya cara bagaimana kita mengingat Allah. Mungkin di hari-hari yang lain kita mengingat Allah dengan baca salawat, dengan membaca zikir. Tetapi di hari raya Idul Adha kita mengingat Allah dengan cara melaksanakan ibadah hewan kurban. Itulah cara yang Allah berikan bagi kita umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi selain tiga ini enggak sah. Unta, sapi, dan kambing. Walaupun ada pendapat di dalam mazhab lain, di dalam luar mazhab Imam Syafi'i mengatakan cukup bil faras. Cukup dengan kuda. Nah, kuda pula lebih mahal harganya. Kuda, Masya Allah. Ada yang mengatakan pendapat Al-Imam Ibnu Abbas, sahabat Nabi, Sayyidina Abdullah bin Abbas, annahu yakfi iraqatid dam walau min dujajin aw is. Cukup menyembelih walaupun dengan dujaj, dengan ayam. Tidak patik duit nak nyembelih ayam. Ini pendapat Al-Imam Abdullah Ibnu Abbas, sahabat Nabi Muhammad SAW, ataupun sejenis-sejenisnya unggas, ya, bebek, angsa dan lain-lain sebagainya. Cukup. Kama qalahul Maidani, ada ulama Al-Maidani mengatakan bahwasanya cukup untuk menumpahkan darah yang namanya ayam ataupun bebek ataupun angsa. Cukup. Wa kana syekhuna rahimahullah, dan Al-Imam Ibrahim Al-Baijuri, beliau mengatakan guru-guru kami, yaitu beliau ini termasuk rektor Azhar pada masanya. Ini Al-Imam Ibrahim Al-Baijuri mengatakan, kami punya guru yang memerintahkan orang-orang yang tidak mampu, orang-orang fakir miskin, dibanding tidak menyembelih, menumpahkan hewan kurban sama sekali, bolehlah ya untuk nyembelih daripada ayam ataupun bebek. Ini yang tidak mampu nian, ini tidak mampu nian. Jangan giliran mampu tidak mampu kan. Ini tidak mampu nian. Misalkan ada mampu, berarti hari ke-11 tu lihat ke pasar Sentosa situ, lihat. Ada jual ayam nih, ambil ayam satu dengan nian.
Ya, boleh. Sedekah dagingnya kita sedekah. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pendapat, dan pendapat ini di dalam mazhab Syafi'i tidak kuat, tetapi ini dikuatkan oleh guru-guru Al-Azharus Syarif yang berada di Mesir. Mereka sebagian mengkuatkan daripada pendapat ini. Insyaallah mengerti. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu syarat pertama. Hewannya harus dari jenis 3 ini, kambing, sapi, dan juga unta. Kemudian yang kedua, disembelihnya pada waktunya. Kalau disembelih di luar waktunya, maka bukan disebut kurban. Kapan waktu daripada menyembelih? Itu Allah berikan 4 hari waktu. Ya, waktunya 4 hari. Yang pertama tanggal 10, hari lebaran Idul Adha, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13, atau hari raya kurban dan hari tasyrik. Hari tasyrik itu ada 3. Ya, tanggal 11, 12, 13. 4 hari Allah berikan waktu. Di hari pertama, waktunya masuk dari setelah sholat Idul Adha dan khutbah. Kan sholat dulu, baru khutbah. Berarti setelah khutbah baru boleh motong hewan kurban. Sholat yang sedang baik, jangan panjang ya. Sholat yang sedang, khutbah yang sedang, ya kira-kira berapa menit lah itu. Setengah jam ada? Khutbah dan sholat setengah jam lah ya. Nah, setengah jam. Berarti kalau terbit matahari jam 6, setelah terbit matahari dan seukuran sholat dan khutbah, kurang lebih jam berapa sekarang terbit? Jam 6 lapas. Kemudian ditambah 16 menit, 6 lewat 15 lah. Kemudian dia melaksanakan sholat dan 2 khutbah. Berarti berapa? Kurang lebihlah jam 6.30 ya, ataupun jam 6.45. Itu baru boleh menyembelih hewan kurban. Atau jam 7 lah. Report jam 7 baru menyembelih hewan kurban. Kalau kurang dari jam 7 hukumnya tidak boleh. Atau kurang seukuran sholat dan 2 khutbah, hukumnya tidak sah. Maksudnya tidak sah bukan dinamakan kurban. Berarti apa dong Ustaz? Kalau saya habis sholat subuh langsung saya sembelih, biar nanti orang habis sholat Idul Adha langsung saya bagikan satu-satu. Namanya kurban bukan? Bukan. Terus apa? Sedekah saja. Namanya bukan kurban. Pada waktunya ya. Pada waktunya dari hari 10 ya, hari ke-10. Sekarang ini hari ke-10, tanggal berapa lebaran? 27 ya. Nah, 27, 28, 29, 30, ada 30 ya? Nah, 30. Jadi itu waktu menyembelih hewan kurban. Dan di hari ke-30 atau di hari ke-4 atau tanggal 13 bulan Dzulhijjah itu sampai terbenam matahari. Sampai terbenamnya matahari. Insyaallah mengerti daripada waktunya. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Boleh nyembelih siang, boleh menyembelih malam. Tetapi ketika ada orang menyembelih pada malam hari, hukumnya makruh. Jadi bagusnya menyembelih hewan kurban itu pada siang hari. Pagi setelah terbit sampai terbenam matahari. Malam boleh nggak? Boleh malam. Tetapi menurut ulama, hukum menyembelih hewan kurban pada malam hari, hukumnya makruh. Bukan haram, bukan tidak sah. Sah. Tapi lebih baik pagi. InsyaAllah mengerti. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, syarat hewan kurban harus taqarruban ilallah. Niatnya mendekatkan diri kepada Allah. Kalau niatnya bukan karena Allah, ada orang nyembelih hewan, nyembelih kambing hitam. Untuk siapa? Untuk diserahkan kepada sesajen. Namanya itu bukan karena Allah. Kafir. Ya, syirik, menyekutukan Allah. Berarti kambingnya tidak boleh dimakan. Syaratnya taqarruban ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Ada lagi, orang nyembelih hewan kurban di hari raya Idul Adha. Dia jam 1 siang, setelah orang motong, dia bawa sapinya. Ya, ke tempat pemotongan. Di mana biasa motong di sini? Di ujung situ. Dia bawa di ujung situ, dia bawa. Orang selesai motong, dia bawa sapi dia. Pas dia bawa sapi dia, bismillah, Allahu Akbar, dia potong. Orang-orang nunggu, ayo dong bagi daripada hewan kurban. Kata dia, kata siapa saya nyembelih ini untuk kurban? Saya nyembelih ini nak dijual, bukan untuk dikurbankan. Boleh apa tidak? Boleh. Berarti namanya kurban bukan? Kurban, walaupun nyembelihnya di tempat
kurban. Itu nak jual loh. Mumpung ini ada yang kekurangan yang buku tadi. Ayo sekilo 150 kata dia. Nah, boleh tak? Boleh. Jadi niatnya harus taqarruban ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Berarti kalau ada orang nyembelih kurban di hari ke-10 niatnya pengen jualan, seperti tukang-tukang jagal kan masih buka tuh pasar. Ya, buka tanggal 11 jual, tukang jagal yang jualan di pasar-pasar jinde di mana-mana pada buka. Apakah disebut kurban? Bukan, itu namanya hewan potong untuk dijual. Wah, Masya Allah. Ini syaratnya ada 3 ini. Ya, hewan ternak yang sudah khusus, kambing, sapi dan unta harus pada waktunya dan niatnya harus karena Allah. Ini baru disebut kurban. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Tadi hukumnya kita sebutkan sunnatun muakkadah. Sunnah yang ditekankan untuk kita umatnya Nabi Muhammad SAW. Ini bagi umat Nabi Muhammad hukumnya sunnah. Kalau bagi Nabi Muhammad hukum berkurban wajib. Kalau kita umatnya itu hukum berkurban sunnah. Tetapi bagi Nabi Muhammad hukum berkurban adalah wajib. Banyak hal bagi kita sunnah, bagi Nabi Muhammad wajib. Banyak. Apa salah satu contohnya salat malam, ya bagi Nabi Muhammad wajib, bagi kita selaku umatnya adalah sunnah. Apalagi salat witir bagi Nabi Muhammad SAW wajib, bagi kita selaku umatnya adalah sunnah. Apalagi memakai siwak bagi Nabi Muhammad wajib, bagi kita umatnya Nabi Muhammad itu hukumnya sunnah. Kalau seandainya memakai siwak wajib, kita semua yang hadir di masjid sini semuanya lagi melakukan dosa karena sholat tidak pernah pakai siwak. Tapi alhamdulillah hukum bersiwak sunnah. Ini Nabi Muhammad mengatakan laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli salatin wa fi riwayah inda kulli wudu'in. Kalau saja saya tidak takut memberatkan umatku, ya, untuk memakai siwak, saya bakalkan perintahkan mereka untuk memakai siwak di setiap wudu. Dalam riwayat di setiap solat. Solat dengan menggunakan siwak, tidak dengan menggunakan siwak, itu perbedaan pahalanya 70 kali lipat. Orang yang pakai siwak lebih unggul dibandingkan orang yang tidak pakai siwak. Harganya murah, 5.000. Yang bisa beli. Yang belum ada sekarang, insya Allah besok untuk dibeli. Di marketplace online ada jualan siwak. Itu sunnah bagi kita. Kalau bagi Nabi Muhammad apa pakai siwak hukumnya? Wajib, sama seperti kurban. Nah, siapa yang dituntut untuk melakukan daripada hewan kurban? Yaitu orang yang memiliki 5 syarat. Syarat pertama, mereka harus muslim. Kalau bukan muslim nggak dituntut. Ada orang kafir bawa sapi, ini hewan kurban aku. Apakah disebut hewan kurban? Bukan. Karena syarat hewan kurban yang berkurban adalah muslim. Kalau orang kafir ngejuk sapi, terima apa jangan? Terima baik. Namanya apa? Itu hadiah dari mereka, orang-orang kafir, untuk kita orang-orang Islam. Terima bagi, kena masalah. Hadiah, kita terima walaupun dari orang kan. Jadi bukan disebut kurban. Dapat pahala? Enggak dapatlah. Karena syaratnya dapat pahala itu harus di situ muslim. Dan kurban itu kan artinya apa kurban itu? Mendekatkan diri kepada Allah. Orang kafir jangankan mendekatkan diri kepada Allah, sama Allah tidak percaya dia. Betul? Bagaimana nak disebut kata orang kafir, oh ini pokoknya kurban, bukan kurban. Ya serahlah, terima baik. Ya, intinya bukan kurban. Karena kurban itu syaratnya karena mereka tidak percaya dengan Allah, apalagi pengen mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, balik. Kalau ada anak kecil berkurban, boleh atau tidak? Anak kecilnya kebetulan pintar, dia punya duit banyak warisan, dia ambil duit, ya 3 juta, berapa iuran sapi, kata anak kecil 3 juta. Ini Pak, tolong Pak diterima ini duit. Tidak, jangan diterima, karena dia balik. Kecuali kalau ayahnya yang datang pakai duit ayahnya, bukan pakai duit anaknya. Ayahnya punya duit. Nih kebetulan saya ini bagi-bagi kurban Ustaz. Kebetulan nama untuk di Masjid Sukalillah ini saya berikan untuk nama anak saya Ustaz. Duit siapa ini? Duit saya Ustaz. Maka terima. Kalau dia mengatakan ini duit anak saya Ustaz, jangan terima. Karena orang yang belum balik itu niatnya tidak diterima. Tidak sah niatnya. Jadi syaratnya harus balik. Karena dia dah ahlan litasarruf. Enggak boleh. Orang yang belum balik transaksinya enggak dianggap. Orang yang belum balik transaksinya enggak dianggap menurut pandangan
syariat. Kemudian yang kedua al-aqil, orang gila. Kebetulan ada orang kaya lama. Saking lamanya dia kaya, akhirnya dia gila dengan kekayaannya. Gila. Dia duit banyak. Gila, memang orang kaya terkenal. Ya, dia semuanya gila. Tetapi kalau dia urusan duit, ingat masih pin bank dia. Nah, dikirim Ustaz ini ada 3 juta. Dia gila, jangan diterima. Karena orang gila tidak sah yang namanya kurbannya. Ada orang gila bawa duit, yang menunjuk duit. Nah, untuk aku kurban. Dia gila, tidak sah kurbannya. Bahkan kita tidak boleh nerimanya. Karena kurbannya orang gila tidak sah kecuali kalau ada walinya. Ah, ini aku nak kurbankan untuk dia. Nah, tidak masalah kalau misalkan dia walinya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, syarat yang keempat adalah al-hur, merdeka. Merdeka. Kalau misalkan hamba sahaya ataupun budak, tidak sah. Berarti kalau budak nak berkurban hukumnya tidak sah. Masih ada budak di dunia? Budak-budak ada di Palembang baik itu ada budak-budak. Di Palembang sama di Sunda barudak. Cenah barudak, itu barudak. Ya, yaitu budak. Nah, itu baik hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima al-mustati, mampu. Kalau tidak mampu jangan maksa-maksakan. Kadang ada orang jual sana, jual sini, anaknya tidak dinjuk nafkah oleh dia berkurban. Itu juga hukumnya tidak boleh. Ya, ini sunnah kurban bagi yang mampu, bukan maksa-maksa. Tak punya duit, tahan minjam, apalagi pinjaman online, atau apalagi pinjaman yang berbunga itu hukumnya tidak boleh. Ya, ingat kurban itu sunnah bagi yang mampu. Yang tidak mampu sudah ditanggung. Insya Allah tetap dapat pahala. Niatnya mungkin karena Allah, tetapi tidak mampu, insya Allah pahala bakalan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena niatul mu'min khairun min amalih. Niatnya seorang yang beriman itu lebih baik dibandingkan amalnya. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan tadi kita sebutkan mampu. Mampu di beberapa hari. Nah, kata ulama mampunya di 4 hari. 4 hari itu tanggal 10 harus mampu, 11 mampu, 12 mampu, 13 mampu. Jangan ada duit simpanan 3 juta. Nah 10, 11, 12, 13 duitnya udah tahu kakek nunjuk makan keluarga dari mana. Jangan. Berarti simpan duitnya. Berarti dia tidak disunahkan untuk melaksanakan ibadah kurban. Jadi harus mampu menanggung daripada istrinya, menanggung daripada anaknya, menanggung daripada orang yang wajib dia tanggung selama 4 hari. Kalau dia selama 4 hari tidak ada jalan untuk dia mendapatkan nafkah ataupun duit, maka hukumnya tidak sunnah untuk melaksanakan ibadah kurban. InsyaAllah ngerti kita semua. Nah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, la urakhisu fi tarqiha liman qadara alaiha. Saya enggak berikan keringanan bagi orang yang mampu untuk meninggalkan kurban. Maksudnya apa? Makruh bagi orang yang mampu untuk berkurban, kemudian dia enggak kurban. Makruh itu enggak dosa, enggak. Tapi arti makruh itu sesuatu yang dibenci oleh Allah. Jadi kata Imam Syafi'i, ya, saya enggak berikan keringanan bagi orang yang mampu untuk berkurban di hari raya Idul Adha, kemudian dia tidak berkurban. Pahalanya besar. Karena ini mengeluarkan yang namanya harta, membantu muslimin yang mungkin setahun tidak pernah mencicipi daripada sapi, tidak mencicipi daripada daging. Hari ini kita keluarkan karena kita mampu, pahalanya besar. Sedekah itu luar biasa besar. Ya, manjangkan umur, ya, meluaskan rezeki dan menyebabkan meninggal wafat dalam keadaan yang baik atau husnul khotimah. Nah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ada kesunahan bagi orang yang berkurban. Ya, kesunahan bagi orang yang berkurban, yang pengen berkurban. Niat nih, saya nih sudah catat nama saya di 5 sapi di depan tuh ada nama saya 1. Nah, maka siapa yang ingin niat untuk kurban, sunnah ini sunnah. Kadang orang menyalahkan wajib. Apa sunnahnya? Jangan menghilangkan sya'ruhu. Rambutnya jangan dulu dihilangkan. Wadhufruhu, kukunya jangan juga dihilangkan. Fi asyri dzilhijjah, di dalam kurun waktu 10 hari. Jadi jangan dulu cukuran rambut. Jangan dulu potong kuku.
di masa 10 hari tersebut. Sunnah enggak? Sunnah, bukan wajib. Kalau dia tetap motong hukumnya enggak berdosa, enggak. Tapi sunnahnya jangan dulu motong di 10 hari tersebut. Ini sunnah, bukan wajib. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Jadi pertanyaannya Pak Ustadz, di hari Lebaran Idul Adha rambut kita panjang? Ya enggak juga lah. Berarti motongnya dari tanggal sebelumnya. Yang kukunya sekiranya panjang, nah berarti 10 hari sebelumnya, yaitu tanggal akhir bulan Zulqa'dah, ya di situ potonglah kukunya, potong rambutnya, cukur. Ya, kalau Lebaran sekarang tanggal 27, berarti sunnah yang pengen berkorban jangan dulu menghilangkan bagian dari anggota badannya, ya mulai dari tanggal 17. Ya betul ya? 17, 27. Berarti kalau pengen cukuran rambut, cukuran itu dari tanggal 16. Cukuran dari tanggal 16. Kenapa demikian? Karena supaya maghfirah, ampunan Allah, rahmatnya Allah mencakup seluruh anggota-anggota badan kita. Semuanya dapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sunnahnya. Itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Jadi potongan tuh, apalagi kan kalau dekat-dekat Lebaran, yang namanya tukang-tukang cukur kami kalau kan berdesak-desakan. Nah, makanya cukurlah dari sebelum. Yang pengen berkurban, yang tidak pengen berkurban, ya bebas. Ya besok nak Lebaran baru nak cukuran, ya ada masalah. Ngapa? Ya aku tidak nak kurban. Nah, sunnah. Ini hukumnya sunnah. Sunnah itu apa? Dikerjakan dapatkan pahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Tapi semakin diri kita dekat dengan Allah. Orang kalau melakukan yang wajib saja, tidak melakukan yang sunnah, dia mendapatkan predikat dari Allah sebagai hambanya Allah. Tetapi menjadi wali Allah yang dekat sama Allah enggak. Orang itu kalau mau jadi walinya Allah harus mengamalkan sunnah-sunnah. Enggak cukup yang wajib. Kalau yang wajib baik, ya sudah gugur kewajiban. Tetapi derajatnya di sisi Allah enggak naik. Orang kalau mau naik derajatnya itu harus ibadah sunnah ditingkatkan. Salat malam, ya salat duha, salat witir, salat tahajud, salat isyraq, salat yang macam-macam, puasa Senin Kamis, baru derajatnya mulai sedikit demi sedikit naik sehingga sampai derajat ma'rifatullah, mengenal Allah dengan sebenar-benarnya pengenalan kepada Allah. Itu sunnah yang pertama. Sunnah yang kedua, yaitu bagi laki-laki disunnahkan tadi menyembelih hewan kurban sendiri. Itu kalau seandainya dia mampu untuk menyembelih dan bisa untuk menyembelih. Namun kalau seandainya dia tidak lihai ataupun tidak bisa untuk menyembelih hewan kurban, maka sebaiknya itu diwakilkan. Ini bagi laki-laki. Kalau bagi perempuan, sunnahnya diwakilkan. Jangan langsung memotong. Sunnahnya perempuan diwakilkan. Jangan, bisa Ustaz, motong sendiri. Akhirnya kaget jadi perbincangan bapak-bapak. No, bini bapak itu motong dewe. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kalau perempuan sunnahnya diwakilkan, laki-laki sunnahnya motong sendiri. Kalau bagi yang mampu. Yang enggak mampu hukumnya harus dia mewakilkan daripada memotong hewan kurban. Niatnya enggak usah diwakilkan, niat sendiri. Kalau misalkan kambing, kalau misalkan sapi kan diperwakilkan niatnya. Niat motong sendiri, niatnya sendiri yang motong. Jadi mewakilkan itu bisa mewakilkan di dalam niat, bisa mewakilkan di dalam memotong. Saya nak mewakilkan motongnya baik, niatnya tidak masalah. Saya nak mewakilkan sekalian kalau sudah motong sekalian dia sendiri yang niat. Nah, insyaallah kita bakal lanjutkan lagi kalau ada kesempatan di pertemuan berikutnya. Insyaallah bakalan kita sebutkan ada berbagai daripada macam-macam syarat dan hewan kriteria daripada hewan-hewan. Syarat daripada hewan-hewan yang sah, yang boleh, umurnya, dan terus umur yang tidak boleh. Kemudian cacat-cacat apa yang tidak diperbolehkan di saat memotong hewan kurban. Itu baik. InsyaAllah 2 kali pertemuan pada majelis ini. InsyaAllah kita bahas tuntas daripada pembahasan hewan kurban. Mudah-mudahan istiqamah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan daripada majelis salim ini. Kalau seandainya ada dosa di antara kita, Allah ampunkan dosa-dosa kita. Kalau seandainya rezeki kita saat ini susah, Allah permudah. Kalau seandainya sulit, Allah gampangkan. Kalau ada rezeki yang macet, Allah lancarkan, Allah deraskan. Mudah-mudahan Allah panjangkan
umur kita dalam keadaan taat ibadah kepadanya, fi khair wa lutf wa afiyah, dan Allah tutup umur kita dalam keadaan husnul khatimah bi jahi khairil bariyah Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian para jamaah kursi kita pada malam hari ini. Insyaallah kita akan bisa menghadapi dengan judul sama. Insyaallah kita kalau salah tanggal 24 saja. Ya. 24 kita insyaallah 23. Kalau bisa kita masih meneruskan tema kita atau pembahasan kita tentang Qur'anul Dukhiyah. Jadi Bapak silakan nanti kita ketemu lagi dan boleh sambil kita memilih dari kanal pertanyaan boleh silakan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf pada kehidupan walau ada dimanapun. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.